musik Daul Gluduk Keng Taojen Percussion berisi orang-orang kreatif dan multitalenta. Selain bisa bermain musik Daul, anak-anak muda dalam kelompok bernama Unik ini juga paham kelistrikan, komputer hingga fotografi dan videografi. Mereka dengan kreatif membuat desain kereta, notasi musik, dan dokumentasi semua penampilannya sendiri. Bahkan ketika ada kerusakan pun mereka mampu membenahi semuanya sendiri. Gluduk Keng Taojen Percussion bermarkas di Jalan Sunan Bonang, Gang Al-Hidayah nomor 24, RT 5 RW 14, Kelurahan dan Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Kelompok ini diketuai oleh pemuda 27 tahun bernama Muhammad Khairul Akbar. Mereka dibina oleh Sujaidi 53 tahun yang merupakan ayah Muhammad Khairul Akbar. Saat dikunjungi di markasnya pada Kamis malam 30 September 2021, Khairul didampingi Sujaidi menjelaskan kelompok Gluduk Keng Taojen terbentuk sejak September 2019. Kelompok ini cikal bakalnya adalah kelompok patrol 1 RT saat bulan Ramadan lalu. Terus ada pawai se-RW pada saat Agustusan. Akhirnya terbetik gagasan membentuk kelompok Daul. Jadilah kelompok Daul Gluduk Keng Taojen sejak September 2019. Sudah hampir 2 tahun lebih ya, dari Agustus. Awal kita main itu 2 Agustus 2019, baru terbentuk September 2019 sampai sekarang. Ini berarti 2019 Agustus itu sudah main? Iya, sebenarnya kita ini kan kalau di sini ini kan anak-anaknya rata-rata kan satu kampung semua. Itu dari dulu sudah main kentongan itu buat patrol Ramadan. Nah, dikembangkan baru membentuklah ini waktu 17 Agustus itu kita bentuk musik. Maksudnya musik sudah ada saronnya, terus ada kendangnya juga gitu. Saya juga salah satu foundernya juga, terus saya ada adik saya juga foundernya, pendirinya. Untuk pendirinya sih hampir orang di sini semua, jadi satu RT itu. Tapi yang utama memang alat-alatnya dari pribadi semua, dari kita semua gitu. Kalau motivasi awal bikin kelompok ini bagaimana? Dari patrol bulan Ramadan. Jadi patrol mau sahur itu awalnya kita. Terus kepikiran bikin kelompok ini. Iya. Jadi pengen bikin musik yang bagus itu di mana gitu. Nama Gluduk Keng Taojen terdengar sangat unik, terlebih bagi telinga mereka yang tidak mengerti bahasa Madura. Lalu, apa sebenarnya artinya bagi kelompok ini? Bila diartikan secara harafiah, Gluduk Keng Taojen berarti geluduk atau guru, tetapi tidak hujan. Adapun makna filosofinya bagi kelompok ini adalah harapan yang harus dicapai. Sebab kelompok ini berawal dari sekedar omongan yang belum tentu jadi. Kalau geluduk itu kan Gluduk Keng Taojen itu sebenarnya filosofi yang utamanya buat kita itu sebuah harapan yang harus kita capai filosofinya. Jadi kalau diumpamakan, ini kan bahasa Madura. Jadi kalau di Probolinggo itu kalau sudah ada mantenan pasti ada gluduk. Yang diharapkan tidak ada hujannya. Jadi filosofinya dari itu. Ya, jadi sebuah harapan. Saya tambahkan gini Pak, ya menurut saya gini. Gluduk itu gelegar kan, waktu awalnya hujan ya. Tapi belum tentu ada gluduk, belum tentu hujan kan gitu loh. Nah ini awalnya kan ngomong-ngomong tok, tidak dibentuk, hanya bicara tok gitu loh. Tidak ada maksudnya itu jadi grup lah yang aktif gitu loh. Makanya Gluduk Keng Taojen gitu. Kelompok musik ini beranggotakan remaja dan pemuda di RT 5. Mereka berusia dari 9 tahun hingga 35 tahun, dari pelajar SD sampai pekerja. Awal mula terbentuk mereka masih hanya beranggotakan 15 orang, tetapi sekarang sudah berjumlah 30 orang. Salah satu pemusik muda yaitu Agesta 14 tahun mengaku
bahwa awal mula ikut kelompok ini karena melihat latihannya di dekat rumahnya. Dia juga suka dan akhirnya bergabung dalam kelompok. Ikut ini awalnya gimana? Diajak temen kah atau lihat terus pengen ikut kah atau gimana? Pengen ikut. Oh, lihat terus pengen ikut. Perasaannya ikut di sini gimana? Seneng kah atau seneng? Para personel Gluduk Kengta Ojen bisa saling bergantian alat musik kecuali saron dan demung. Saron dan demung sudah ada pemain sendiri yang tidak ada cadangannya karena cukup sulit untuk menguasainya. Atau gendang bisa gantian, terus yang nggak bisa nih yang saron ini yang sama demung tuh ini bocor. Kalau waktu main anaknya ada yang sudah sakit, ini repot saya. Kadang-kadang bisa main satu demung satu, saron satu. Musik daul memiliki ciri khas yaitu bermain alat musik di atas kereta. Begitupun kelompok Gluduk Kengta Ojen. Mereka mempunyai kereta dengan ikon kepala burung Garuda. Dipilihnya kepala burung Garuda ini karena memiliki makna sebagai hewan yang bisa terbang tinggi, bisa mencari informasi terlebih dahulu dengan cepat. Menurut Hoirul, kepala burung Garuda ini jika dilihat dari berbagai sisi terlihat berbeda. Jika dilihat dari depan, maka tampak sangar, sedangkan dari samping tampak kalem. Ini ikonnya apa ini? Ini burung Burung ababil itu, Pak. Burung apa? Iya. burung ababil atau burung Garuda. Sebenarnya ngambilnya kan dari Garuda. Oh, dari Garuda. Garuda ya. Jadi burung. Kalau burung ini dilihat dari samping, dari depan, dari bawah dan dari lebih atas lagi, itu kesannya beda. Kalau dari depan gini, dia lebih kayak lebih apa? Sangar. Dari samping dia malah kayak kalem gini, dia macam. Dari filosofinya sih dari burung itu. Sebenarnya kan burung kan dia kan terbang. Kalau burung itu kan dalam mitologi apa itu saya lupa. Dia tuh bisa mencari informasi terlebih dahulu ketimbang hewan yang lain. Lebih cepat lah. Lebih cepat. Sama seperti naga kan dia akan terbang juga. Banyak yang bikin naga karena ya filosofinya dia tuh terbang bisa melihat informasi terlebih dahulu ketimbang hewan-hewan yang lainnya, hewan-hewan mitologi lainnya. Makanya saya ngambil dari burung ababil atau yang Garuda itu juga. Untuk keretanya, Gluduk Kengta Ojen merakit sendiri. Mulai dari desain, mengecat, dan memberi lampu. Waktu pengerjaan untuk kereta ini sampai 6 bulan lamanya. Meskipun lama, tapi setara dengan hasilnya. Gluduk Kengta Ojen Percussion juga sudah mengaransemen lagu versi mereka sendiri. Sampai saat ini sudah ada 8 lagu sendiri dan ada 1 lagu yang masih proses. Salah satunya adalah Sluku-Sluku Batok. Proses mengaransemen lagu sudah dilakukan menggunakan komputer. Kolaborasi komputer dan notasi yang dilakukan oleh Hoir dan adiknya yaitu Ahmad Fadilah, 22 tahun. Kalau lagu sendiri masih proses ya. Ini sekarang kita kan mengembangkan lagu-lagu itu di aransemen sendiri dulu. Jadi lagu yang sudah ada di aransemen ulang gitu. Dengan aransemennya kita sendiri. Sejauh ini sudah berapa yang sudah di aransemen, Mas? Kalau di aransemen itu ada 1, 2, terus ada sekitar 7-8 ya, 8 lagu. Ini kita udah dapat 1 lagu baru, mungkin nanti bisa ditampilkan. Kita aransemennya itu dari komputer juga. Jadi di aransemen dari komputer juga. Nanti waktu kita rekaman dicocokkan sama musik komputer yang sudah dibikinkan di notasinya itu. Jadi ketemu, oh ini alat ini yang nggak pas gitu. Yang balas gitu, nggak ada yang keliru gitu. Itu ada sendiri bagiannya nanti yang masukkan notasi ke komputer itu. Jadi memang kan awalnya kan mengaransemen ulang lagu itu yang utama dulu, jangan bikin. Saya juga pengen langsung bikin, cuman kan aransemen dulu baru sudah banyak bisa referensikan dari aransemen kemarin dengan lagu yang sendiri gitu.
Latihan rutin kelompok Gluduk Kenta Ojen dilakukan seminggu 2 kali, yaitu Rabu dan Sabtu. Meskipun setiap latihan dilakukan pada malam hari, tetapi tidak membuat warga sekitar protes. Mereka malah mendapat dukungan dari masyarakat sekitar. Hal itu terlihat dari antusiasme masyarakat yang berkumpul untuk menonton dan bergantian memberikan kudapan untuk para pemusik. Bocah-bocah yang menyaksikan latihan Gluduk Kenta Ojen bahkan tidak ragu ikut bergoyang sesuka hati. Selain itu, para orang tua di daerah itu mendukung anak-anak mereka untuk mengikuti kegiatan Gluduk Kenta Ojen. Karena itu, ketua dan pembina Gluduk Kenta Ojen berusaha menjaga kepercayaan dari para orang tua. Bahkan agar orang tua bisa memantau kegiatan anak-anaknya, di area latihan Gluduk Kenta Ojen sampai dipasangi CCTV. Kalau kita bilang mendukung, kenapa? Soalnya kan banyak tetangga itu yang ngasih makan, ngasih camilan, dikirim lah, kadang-kadang kasih kue apa itu. Kalau ada semua itu kan ada pro kontranya gitu. Iya. Tapi kan tidak negatif masyarakat dan tidak menimbulkan apa itu masyarakat tidak tentang bosan apa tidak kan. Terus lagi semua personilnya kan satu RT. Jadi ya orang tua kan yang mendukung kan gitu. Makanya Orang tua aja, semua orang tua sih semuanya mendukung. Terus ketimbang anaknya itu kalau sudah bergaul nggak jelas tidak apa itu lebih baik ya seperti nanti ini. kasihan pergaulan yang nggak jelas kan. Sekarang kan banyak apa tuh anak-anak yang pergaulan bebas apa ya. Yang kalau dikasih kegiatan seperti ini kan terfokusnya di kegiatan seperti ini yang positif gitu. Karena kami juga kalau sudah di sini, insya Allah kami menjamin untuk teman-teman ini untuk kita latihan terus belajar gitu, kita juga menjamin itu juga gitu. Karena kan sudah dikasih kepercayaan sama orang tua masing-masing, Ya, jadi kita juga harus menjaga kepercayaan itu gitu. Anak-anak itu dari perkembangan apa tuh yang nggak jelas kan. Karena juga biar membuktikan juga di sini ada CCTV-nya juga. Jadi tadi malam di sini ya beneran di sini. Jadi terus memang benar-benar jujur sudah Itu salah satu bukti lah. Iya. Tentang ciri khas kelompok Gluduk Kenta Ojen berusaha mereferensi musik lain menjadi style mereka sendiri. Style yang dimaksud adalah beat dan slow notasi dalam satu lagu. Meskipun menurut mereka belum memasukkan karakter Probolinggo dalam kelompoknya, namun mereka masih dalam pengembangan agar lebih berkarakter Probolinggoan. Hal ini tidak luput dari support Lurah Kanigaran yang telah memberi udeng untuk mereka saat tampil. Kalau untuk ciri khasnya kita dari musiknya, karena kan memang berawal dari musiknya itu kita kan mereferensikan dari musik lain. Karena kan kita tidak ngerti mainnya musik ini iramanya seperti apa. Terus dari situ kita kembangkan sesuai dengan stylenya kita gitu. Yaitu kita buktikan dengan adanya aransemen itu lewat komputer itu kalau kita aransemen sendiri. Nah, stylenya itu kita mainnya juga ada yang ngebeat, terus campurannya ada beat sama slow-nya. Kita nanti lihat sendiri. Kan 2 lagu, 3 lagu, 2 lagu. Belum masih. Cuman karena kan kita kan masih pengembangan kan. Mulai dari pakaian, kemudian dari udang sudah disupport sama Pak Lurah. Identitas Probolinggo sudah dapat kita untuk ciri khasnya Probolinggo. Untuk karakter musik itu kan kita kan ke Pandalungan sebenarnya kalau di Probolinggo. Nah, dari sisi itu kita adik saya itu memodernkan dari Pandalungan itu ke yang sekarang ini. Sejak terbentuk pada 2019, kelompok Gluduk Kenta Ojen sudah cukup sering diundang tampil dalam berbagai acara di lingkungan pemerintahan di kota Probolinggo. Sedangkan untuk tanggapan biasanya mereka diundang tampil di acara hitanan, pernikahan, santunan, dan acara syukuran lainnya. Kelompok Gluduk Kenta Ojen pernah mengikuti lomba patrol di kota Probolinggo dalam rangka Hari Santri Nasional. Dalam lomba tersebut mereka meraih juara 3. Soal tarif tampil Gluduk Kenta Ojen,
Khairul menyebut nominalnya variatif, mulai 2 juta rupiah sampai 7 juta rupiah. Yang membedakan ialah kereta dan jasa dokumentasi. Makanya kan dari awal kan kita terciptanya ini kalau misalkan kita mau, rata-rata kan anaknya kan nggak mikir honornya berapa. Yang penting kita tampil. Kecuali kalau kita tanggapan loh Mbak ya. Kalau tanggapan kan kita kan ada nominalnya, yaitu dibagi rata sudah gitu. Dibagi rata. Satu kali tanggapan berapa kira-kira? Kalau satu kali tanggapan mulainya itu dari 2 juta main ke tempat tanpa hasil sampai kurang lebih 7 jutaan. Itu sudah komplit sama dokumentasinya gitu. Tapi lihat daerahnya Pak, kalau dekat ya tidak sampai 7 enggak. Kalau dekat itu kan biayanya kan agak ringan kan gitu. Kita kan geret kan dari Sabsis itu geret pakai mobil kan gitu lah. Kalau jauh kan uang apa tuh transportnya bensinnya kan tambah kan, makanya diklokkan gitu, dihitung seperti itu. Kalau dekat dia rata ya tidak ada main-main, kalau terlalu mahal kan gitu. Bisa untuk ada acara tertentu seperti apa tuh yang santunan itu loh. Ya. Kalau kita ngerjakan enggak, pokoknya yang pokoknya ada untuk teman-teman dan bensinnya lah untuk transportasinya. Kalau sudah dalam acara keagamaan, apalagi sudah terus apa itu ada harganya, nggak bisa ngasih harga berapa gitu. Agar musik daun di kota Probolinggo semakin maju dan berkembang, Gluduk Kenta Ojen berharap pemerintah memberi ruang untuk musisi atau pemusik tradisional, sehingga kelak bisa memiliki musik tradisional yang khas Probolinggo, bukan Madura dan Jawa, dan disukai anak muda. Yang pertama sih kita diberi ruang untuk musisi dan pemusik tradisional khususnya Mbak. Itu yang utama, dikasih ruang, diberikan ruang. Entah itu seminggu sekali ada untuk mengikat warga kemana, apa di gedung kesenian atau di tempat mana. Enggak lah, itu kan ada acara-acara apa Jadi rutin semua pemusik bisa diundang di sana. Jadi kan jadi wadah dan sekaligus promosinya. Itu diberikan wadah dari pemerintah. Kalau urusan bantuan kita ngikutin aja lah itu, karena itu kan nggak mungkin. Kalau corona ini kan masih pandemi kan, semua dana kan nggak ada, masih fokus ke itu semua. Pernah ada fokusin. Jadi untuk lainnya ya diberikan ruang itu untuk semua musik atau semua musisi, khususnya tradisional. Kalau tradisional dalam pandemi ini sudah langsung ke bawah, bukan mau ke bawah, sudah langsung ke bawah. Kedepannya itu lebih dikembangkan lagi untuk menuju ke musik tradisional yang khas yang Probolinggo gitu. Enggak, ini kan masih apa sih? Masih ada pengaruh dari musik-musik dari luar kan gitu. Seperti Madura kan gitu kan, nanti adopsinya dari sana awalnya. Nah, nantinya harus kita lucu ciri khasnya Probolinggo gitu. Punya lagu yang punya Probolinggo seperti musik-musik yang lainnya itu. Itu harapannya ya. Dan teman-teman dan ini semuanya saya bina terus gitu, supaya tidak bosan dalam main musik tradisional itu. Karena pengaruhnya musik dari luar itu pengaruhnya besar sekali Pak. Ada gereja apa sembarang udah ya, apa itu takutnya seperti itu, karena musik tradisional akhirnya tidak berkembang, mati karena pengaruh musik luar. Laporan Dwi Ayu Safitri dan tim Tada Today TV.